Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya inilah kita dapat berkumpul dalam acara Desain Class dengan tema mengembangkan skill fotografi dalam seni dan desain dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Erga nih ya, selaku pemateri kita pada siang hari ini. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih nih untuk para peserta yang masih antusias untuk belajar desain di hari kedua ini pastinya. Oke, sebelumnya mungkin sudah ada yang kenal ya sama aku, tapi buat kalian yang belum kenal sama aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Rindi Piolitasari, aku selaku moderator yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Ya, sebelum kita mulai agenda siang hari ini, aku mau silaturahmi dulu nih ya sama teman-teman yang ada di Zoom ini. Oke, di sini ada Lisa nih. Halo Lisa. Halo Kak. Halo Lisa. Apa kabarnya nih Lisa? Baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Lisa ngikutin nggak kemarin desain kelas hari pertama? Ngikutin Kak. Oke. Kesan pesan dari Lisa dong ikut desain kelas hari pertama apa aja nih, dan apa aja nih yang udah didapat dari Lisa saat mengikuti desain kelas hari pertama kemarin? Kesan-pesannya hari pertama kemarin seru Kak, asik, materi-materi yang disampaikan juga mudah dipahami. Dan yang aku dapat itu kita jadi tahu banyak hal tentang fotografi, motivasi-motivasi dari kakak pemateri tentang fotografi, dan membuat kita lebih semangat lagi untuk berkarya dan mengembangkan soft skill-nya Kak. Oke, mantap banget nih ya teman-teman, kata Lisa tadi, mengembangkan soft skill yang kita miliki. Iya, itu materi-materi yang udah diberikan ya oleh Kak Wawan kemarin. Oke, sebelum kita mulai agenda kita siang hari ini, alangkah baiknya nih ya kita tahu dulu tata tertib apa aja sih yang perlu kita patuhi untuk mengikuti agenda hari ini. Mungkin panitia bisa bantu untuk men-share screen tata tertibnya. Ya, teman-teman, seperti yang sudah tampil nih ya di layar Zoom teman-teman semua, ini udah ada tata tertib desain kelas hari kedua, yaitu yang pertama, akses Zoom akan dibuka 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat desain kelas dilaksanakan. Dan jangan lupa peserta mengganti formatan nama desain kelas dengan formatan prodi _ nama lengkap _ angkatan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suaranya dan diperbolehkan untuk on cam selama proses desain kelas berlangsung. Nah, nih untuk teman-teman diperbolehkan ya untuk on cam biar kita nih bisa kenal nih satu sama yang lainnya gitu. Dan peserta yang berkenan untuk on cam diharapkan menggunakan background kegiatan yang telah diberikan oleh panitia. Dan untuk teman-teman yang nantinya ingin bertanya, bisa dengan formatan izin bertanya _ nama dan _ pertanyaan. Dan moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi itu akan terbatas nantinya. Dan untuk sertifikat ini akan dibagikan bagi para peserta yang mengikuti acara dari hari pertama hingga hari terakhir. Dan di akhir acara nanti itu akan ada link daftar hadir yang akan dibagikan, dan ini hanya aktif selama 30 menit. Dan yang paling penting yaitu peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai itu tidak akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu nih ya teman-teman. Dan di sini aku ingin mengingatkan kembali, jangan lupa ya untuk mengganti formatan namanya, yaitu dengan format prodi _ nama lengkap _ angkatan. Nah, seperti yang sudah diterapkan nih sama Winanda ya, dia sudah menerapkan formatan namanya, yaitu dengan prodi _ nama lengkap dan _ angkatan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Kan sudah diberitahu nih ya, tata tertib apa aja sih yang perlu kita patuhi pada siang hari ini. Dan di sini aku juga ingin membacakan nih susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, yaitu ada pembukaan,
Yang kedua ada pembacaan CV pemateri dan penampilan video dari Departemen Medinfo Kabinet Cahaya Karsa. Yang ketiga ada pemaparan materi. Yang keempat ada sesi tanya jawab. Yang kelima ada foto bersama dan yang terakhir penutupan. Oke, untuk memulai agenda kita siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memasuki agenda yang kedua nih, yaitu pembacaan CV materi. Biar kita ini bisa lebih kenal lagi nih dengan pemateri kita pada siang hari ini. Mungkin panitia bisa bantu untuk share screen. Oke, teman-teman. Ini merupakan CV dari pemateri kita pada siang hari ini nih. Jadi pemateri kita pada siang hari ini yaitu Kak Erga Fajar Prima yang merupakan mahasiswa aktif angkatan 2017. Nah, tanggal lahir dari Kak Erga ini 9 Februari 1999 ya, dengan berbagai pengalaman organisasi tentunya nih. Yang pertama, sebagai Ketua Kominfo jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya tahun 2019 sampai 2020. Yang kedua, Ketua Kominfo Keluarga Mahasiswa Bersama Pagar Alam atau KMBP tahun 2019 sampai 2020. Yang ketiga yaitu Kominfo Kongres IMA Tani Nasional. Yang keempat, anggota Kominfo UKM Yurit Universitas Sriwijaya tahun 2019 sampai 2020. Yang kelima yaitu anggota Kominfo UKM Yurit Universitas Sriwijaya tahun 2020 sampai 2021 dan yang terakhir yaitu panitia Pesta Ilmiah Sriwijaya 2019 dan 2020. Dan riwayat pendidikan dari Kak Erga ini di SMA Negeri 1 Pagar Alam, lulusnya itu angkatan tahun 2014 dan saat SMA nih Kak Erga mengikuti Ekskul Pramuka dan Kak Erga juga ini sebagai wakil ketua Rohis. Dan sekarang Kak Erga menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya dengan jurusan Teknologi Pertanian. Dan terdapat berbagai kemampuan nih dari Kak Erga, bisa teman-teman lihat ya di layar Zoom-nya, dan berbagai hobinya nih, dan salah satunya itu ada editing video dan desain grafis. Dan ada juga prestasi-prestasi dari Kak Erga, yaitu yang pertama, juara 1 lomba fotografi Milad MRI ACT Ogan Ilir tahun 2015. Dan ada juara 2 lomba fotografi agroekoteknologi Festival Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Dan di situ tertera juga detail kontak nih dari Kak Erga. Jadi buat teman-teman yang ingin menghubungi langsung nih Kak Erganya, bisa banget ya, karena detail kontaknya sudah tertera di layar Zoom teman-teman semua. Ya, oke. Mungkin aku ingin menyapa dulu nih ya Kak Erganya. Halo Kak Erga. Halo, ada suara nggak? Iya, kedengeran Kak suaranya. Gimana nih Kak Erga kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih Kak sekarang Kak? Kalau sekarang lagi menggarap skripsi aja sih. Oke, lagi skripsi aja. Kalau boleh tahu nih, Kak Erga, kan kemampuannya banyak tuh ya Kak, yang seperti tertera di CV Kakak. Itu Kakak belajarnya gimana nih Kak? Apa Kakak punya tutor atau Kakak otodidak atau bagaimana nih Kak? Kalau kakak belajar dari seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere, atau desain grafis, videografi, dan fotografi itu semuanya otodidak. Itu dimulai dari kakak masuk kuliah. Itu tuh kakak ditunjuk sebagai anggota kongres kemarin tuh di Kongres IMA Tani itu ditunjuk langsung, tapi kakak kemarin belum berani sebagai ketua, jadi sebagai anggota dulu. Untuk kakak-kakak tingkat kita yang kemarin juga banyak sih tutor-tutor, kakak juga belajar dari mereka. Wah, keren banget ya teman-teman, otodidak dan juga sharing-sharing sama kakak tingkat gitu. Oke, Kak Erga punya pesan nggak nih untuk teman-teman para peserta nih pastinya Kak, biar mereka itu semangat gitu Kak untuk mengikuti kegiatan kita hari ini gitu. Terus pesan juga nih Kak untuk teman-teman yang pemula yang baru mau mulai gitu di dunia desain grafis ini Kak.
Ya kalau untuk pesannya semangat aja kalau untuk menggarap atau belajar dari awal seperti videografi atau fotografi. Kalau komentar dari orang-orang yang pasti kalau kita baru mulai itu nggak bakalan langsung bagus gitu kan, nggak bakalan langsung mahir di bidang itu. Tapi yang pasti kita terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk adik-adik yang mungkin baru mau jadi fotografer atau videografer, menjadi desain grafis gitu. Kalau untuk tutor sih di YouTube juga banyak ya. Tapi ini kembali lagi kepada diri sendiri untuk meluangkan waktu gitu. Kalau karena kakak sebagai ini dijadikan sebagai hobi, jadi kakak selalu meluangkan waktu untuk belajar semua hal ini dari Adobe Photoshop, Adobe Premiere gitu, fotografi. Kita belajar juga nggak harus di kelas atau di mana, di kosan juga bisa kan, di kosan atau di kita lagi nongkrong kita juga belajar, kita belajar aja foto-foto atau buka laptop kan, buka YouTube gitu untuk tutor di YouTube juga banyak banget. Oke, baik Kak Erga. Ya, jadi yang perlu di-note nih ya teman-teman, jangan dengerin nih omongan orang-orang yang negatif, kita ambil positifnya aja nih, omongan dari orang-orang itu. Oke, keren banget nih ya teman-teman, dari pengalaman organisasi yang banyak banget dengan kemampuan juga yang keren-keren semua. Di sini juga kami akan menampilkan nih video dari hasil karya Kak Erga nih tentunya. Mohon disimak ya untuk teman-teman semua. Mungkin panitia bisa bantu untuk share screen. Simpanlah semua suara yang hadir menyapa relung sukmamu. Kejarlah setiap mimpi dan anganmu. Wah, oke. Keren banget tuh ya teman-temannya. Videonya cukup keren banget. Oke lah, tanpa kita basa-basi lagi, mungkin teman-teman di sini juga udah nggak sabar ya, pengen tahu nih materi apa aja sih yang disampaikan nih oleh Kak Erga gitu ya. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, panitia. Bisa bantu untuk share screen kepada Kak Erga, dipersilakan Kak untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih deh atas waktunya. Oke, langsung saja kakak mulai ya. Di sini ada fotografi kelas. Kita fotografi kelas. Sebelumnya kakak ingin menyampaikan salah satu pendapat atau ajuan dari seorang fotografer dunia, yaitu menurut Elliot Erwitt, fotografi adalah tentang menemukan suatu hal yang menyenangkan di sebuah tempat biasa. Elliot berpendapat bahwa fotografi bukan soal objek yang kita lihat, namun tentang bagaimana kita melihat objek tersebut. Jadi begini, kita sering banget gitu, kalau mau foto ya nyari tempat yang bagus gitu kan, baru dipoto. Nah itu udah lazim banget untuk sebagai seorang fotografer kalau memotret di tempat yang bagus gitu. Itu nggak ada sebuah tantangannya untuk kita. Nah tetapi kita bisa melihat hal yang bagus di tempat yang biasa itu adalah sesuatu yang membanggakan bagi seorang fotografer gitu. Di dalam fotografer itu nggak ada bagus atau buruk dalam foto itu, tapi tergantung kita bagaimana melihat foto tersebut. Ada yang menyampaikan pesan, ada ingin melihat keindahan saja, itu jadi nggak ada baik buruk fotografer itu. Hasil yang kita tampakkan ke media atau kita simpan sendiri itu nggak ada baik buruknya, itu bagus semua. Nggak ada misal kok fotomu jelek gitu kan, itu nggak ada. Di dalam fotografi nggak ada kata jelek dalam foto. Boleh lanjut deh. Nah, kemarin kan Kak Wawan juga udah menyampaikan komponen dalam fotografi yang segitiga exposure itu ya. Kakak bakalan menjelaskan dalam segitiga exposure itu segitiga exposure itu. Yang pertama itu aperture. Aperture itu mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke lensa.
Aperture memungkinkan kita mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke lensa. Apabila aperture dilebarkan, semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera kita tadi. Dan sebaliknya, apabila aperture disempitkan, semakin kurang juga cahaya yang masuk ke lensa. Aperture itu biasanya dilambangkan dengan F number, ada F1,4, F2, F2,8, F4, F5,6, dan seterusnya. Itu bisa lebih tinggi lagi. Jadi semakin besar aperture-nya, yaitu semakin kecil F number-nya, maka itulah yang disebut dengan bokeh. Belakang foto kita itu yang di belakangnya bokeh gitu. Semakin kecil aperture-nya, semakin besar, atau semakin besar F number-nya, maka semakin besar area dalam foto. Itu seperti foto yang nggak bokeh. Nah, ini kan ada contoh foto. Ini teman kakak sendiri yang kakak foto. Kalau kita nggak ada model gitu atau nggak ada apa, kita ajak aja teman kan itu. Nah, ini yang dinamakan apa namanya, foto bokeh. Yang di belakangnya kan blur. Nah, yang jelas di modelnya. Aperture-nya itu 7,1. Nah, aperture ini juga tergantung dengan lanjut dulu deh. Nah, juga tergantung dengan ISO. Karena misal kita motret di cahaya yang terang itu di siang hari, misal kita motret di jam 11 siang. Nah, ISO ini bisa kita rendahkan. Kalau misal kita motret mungkin di sore hari gitu ya, udah mau maghrib itu, atau mau matahari udah mau tenggelam, itu ISO-nya bisa kita tinggikan. Ini salah satu contoh ISO yang 3200 dan ini ISO 1250. ISO yang 1250 ini bakalan lebih gelap di area sekitarnya. Nah, yang ISO 3200 itu masih kelihatan kan, yang jelasnya itu ada keramik, yang ini enggak terlalu kelihatan keramiknya. Ini kakak ambil di kosan sih. Ya benar, di kosan. Dalam kisaran kecepatan ISO normal, semakin rendah kecepatan ISO, semakin tinggi kualitas gambarnya. Ya benar. Kalau ISO kita semakin rendah, kualitas foto kita itu bakalan semakin bagus. Karena bila ISO kita ini terlalu tinggi, foto kita itu bakalan noise atau banyak bintik-bintiknya. Itu yang dinamakan noise tadi. Meningkat kecepatan ISO memungkinkan kamera menetapkan shutter speed yang lebih cepat. Nah, noise terjadi pada kecepatan ISO yang lebih tinggi. Nah, ini yang kakak sebut tadi, noise terjadi pada kecepatan ISO yang lebih tinggi. Lanjut. Nah, shutter speed. Shutter speed didefinisikan adalah kecepatan rana pada kamera. Ini ada bagan shutter speed. Kalau 1/500 itu hasilnya gini, 1/250 hasilnya gini gitu. Dan 1/2. Nah, ini 1/2 ini contohnya yang di bawah ini. Tapi kakak ambilnya itu 1/25 ya. Kakak ambil 1/25 dengan high speed, bukan single shoot. Kalau single shoot kan kita sekali motret gitu. Karena kalau kita mau mengambil shutter speed yang cepat ini, kita juga tingkatkan high speednya dalam kamera itu. Kalau kalian pernah megang kamera gitu atau memainkan kamera, kalian pasti tahu yang high speed itu memotret cepat atau memotret langsung banyak untuk menangkap setiap gerakan gitu. Semakin cepat shutter speed, maka rana akan terbuka dan menutup kembali secara cepat, sehingga cahaya yang masuk semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya, jika Anda menggunakan kecepatan shutter speed lambat, maka rana akan terbuka lama dan cahaya yang masuk ke kamera makin banyak. Nah, ini shutter speed yang lambat itu yang 1/2 ini. 1/4, 1/8. Jadi dia ada bayangannya. Jadi yang belakangnya itu jadi kayak ngeblur gitu ya. Itulah yang dinamakan shutter speed. Lanjut deh. Kita bakal bahas beberapa jenis fotografi ya. Lanjut. Yang pertama itu potret fotografi. Kalian juga bisa baca kan, yang menjadi kekuatan utama dari jenis fotografi yang satu ini adalah karakteristik dan kepribadian yang unik dari setiap orang. Potret fotografi yang baik harus mampu menangkap ekspresi, mimik, kepribadian maupun suasana hati seseorang agar foto tersebut yang dihasilkan lebih berkesan. Jadi kita itu kalau potret fotografi ini biasanya kita itu lebih menangkap ke orangnya.
ke sifat orangnya, ke ekspresi orangnya, ke kepribadian orangnya, bisa jadi itu dinamakan potret fotografi. Jadi ini contohnya potret fotografi. Bapak ini sedang mengendarai ya, dengan ekspresi mungkin Bapak itu lagi capek banget ya, mungkin pulang kerja atau gimana gitu. Kita lanjut. Yang kedua itu landscape fotografi. Landscape ini lebih ke alam, bisa jadi alam ataupun pantai gitu kan, gunung, ataupun sore hari kita lagi di pantai, di gunung, atau kita ngambil senja, itu bisa jadi kita ngambil sunrise, kita ngambil sunset, itu juga dinamakan landscape fotografi. Ini contohnya landscape fotografi. Ini juga kakak ambil di daerah sekitar kosan juga. Ini juga masjid yang di dekat kosan. Ini kayaknya atap kosan kalau nggak salah. Ini kakak ambil atap kosan. Inilah contoh-contoh yang kakak ambil dengan kamera Canon EOS. Ya, kamera kakak itu kamera Canon EOS 60D, lensa kit 55 mm. Itu kamera yang kakak gunakan. Dan lanjut. Nah, ini adalah human interest fotografi yang ketiga ya. Human interest fotografi ini hal yang paling kakak senangi di bidang fotografi. Hal yang paling kakak tekuni. Human interest fotografi itu hal yang paling kakak tekuni ya. Karena menurut kakak bisa menyatu dengan mereka gitu di jalanan, ketemu di jalan, bisa bercerita tentang keseharian mereka. Dan kakak juga bisa mengabadikan momen mereka ketika senyum, sedih, ataupun mungkin lagi kecapean kan mereka. Human interest fotografi lebih menonjolkan bagaimana sisi kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar di dalam kesehariannya, dengan tujuan membangkitkan simpati maupun empati. Nah, dengan hasil foto ini bisa jadi karena kita mempostingnya di internet atau di media lainnya ya, mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang di sekitarnya gitu. Orang yang mungkin dari followers kita yang mungkin uangnya lebih banyak dari kita kan bisa berdonasi ke mereka gitu. Itu tujuan kakak kenapa memilih human interest fotografi untuk ditekuni. Lanjut. Nah, ini street fotografi. Street fotografi ini hampir sama dengan human interest fotografi tadi, tapi bedanya mereka ini street fotografi ini lebih ke hal yang terjadi spontan gitu di kehidupan, seperti orang bersepeda di keramaian, orang lagi narik angkot gitu, atau orang lagi berjualan di pinggir jalan, itu street fotografi. Seperti atau ada pengamen di jalanan, orang lagi ngasih pengamen gitu. Orang lagi ngasih apa? Nenek-nenek di jalan, itu street fotografi juga. Ini seperti tukang ojek yang lagi mungkin nunggu orderan kan, itu juga street fotografi. Lanjut ya. Nah, ini juga salah satu hal fotografi yang baru kakak tekuni, panning fotografi. Panning fotografi ini menurut kakak emang rada susah menurut kakak, karena kita harus menggunakan gerakan dan mengikuti objeknya. Panning adalah salah satu teknik fotografi yang digunakan untuk membekukan gerakan pada benda bergerak. Jadi motor ini sebenarnya bergeraknya ya nggak tentu, tergantung mereka yang cepat atau lambat. Jadi seberapa cepat gerakan kita mengikuti objek, dengan high speed kita ngambilnya, dengan shutter speed yang pasti yang rendah kalau mau bokeh di belakang gini ya. Sebab kalau shutter speed kita normal, shutter speed normal itu ya 1/100, 1/250, itu 1/640 itu normal shutter speed itu ya. Nah, shutter speed di 1/25 ini bisa mengambil foto untuk teknik panning ini. Nanti mungkin kita bisa belajar bareng-bareng untuk teknik foto panning ini ya, karena kakak juga masih belajar. Ini pun masih ngeblur ini. Ini ya yang mbak-mbak dua ini ya yang mungkin lebih jelas, karena kalau bapak yang ojek ini masih blur nih. Lanjut deh. Bisa. Problem. Nah, ada beberapa alat yang mungkin bakalan kakak tunjukkan untuk adik-adik yang mungkin baru mulai untuk teknik memasuki fotografi, videografi gitu.
Yang pertama itu yang pasti kita bisa menggunakan kamera atau handphone. Jadi kakak dulu menggunakan pertama kuliah itu nggak ada kamera gitu. Kakak menggunakan handphone biasa, handphone apa ya? Android, masih menggunakan handphone Android kakak kemarin. Tapi kakak nggak malu itu untuk motret dengan handphone gitu. Nah, di semester berapa ya? Di semester 3 sampai 5 itu ada teman sejurusan gitu ya. Karena dia ada kamera jadi kakak pinjam terus gitu. Kameranya padahal kamera dia jadi kayak milik kakak karena kakak pengen banget belajar fotografi pada saat itu. Kameranya lebih sering di kakak daripada di dia. Untung dia nggak marah gitu ya. Nah, yang pertama itu kamera. Kamera ini bisa kamera jenis apa saja sih seperti Canon atau Fuji gitu kan atau Sony. Handphone juga terserah kita sih mau handphone apa. Apalagi sekarang kan handphone iPhone gitu kan. iPhone itu udah hampir mengalahkan apa ya kamera itu. Udah mirip semua sama fitur kamera, mau bokehnya, mau segalanya gitu. Mau buat videonya mereka juga apa ya? Udah stabil gitu, ada stabilizernya. Kalau kamera Canon yang kakak gunakan itu juga belum stabil untuk pembuatan videonya. Jadi kakak jarang membuat video untuk kakak pelajari lebih dalam karena kakak lebih ke fotografi. Ini yang pertama ini ini ada ayu apa ini ya? Di apa ya? Di belakang jurusan kayaknya kak. Ini kak Ici angkatan kakak yang pakai topi ya. Itu kakak foto dengan menggunakan HP iPhone ya. Ini HP iPhone yang kakak gunakan. Kakak Ici ini ya. Itu lumayan bagus hasilnya tapi nggak terlalu HD ya. Belum terlalu HD seperti kamera. Ini semuanya model yang di sini teman kakak semua jadi. Ini yang di mall yang kiri bawah ya, kiri bawah kita itu yang di mall yang megang buah itu kakak pada saat itu lagi nggak ada kerjaan aja gitu lagi. Lalu kami ke salah satu mall yang di Palembang itu kami belajar fotografi juga di sini karena di dalam ruangan itu fotografinya lebih susah daripada di luar ruangan gitu ya. Indoor itu lebih susah daripada outdoor. Jadi di sini kakak juga baru belajar itu di dalam ruangan itu. Ternyata perlu cahaya yang lebih banyak daripada yang di luar. Cahaya matahari itu sangat membantu kalau kita mau memotret. Seperti kata Kak Wawan kan ada bantuan cahaya kalau mau di indoor. Ini gedung wali kota Palembang kakak ambil. Ini juga bisa masuk arsitek fotografi. Yang gedung-gedung kayak gini juga bisa masuk arsitek fotografi. Tapi kakak tidak terlalu mendalami yang arsitek fotografi ya. Ini bisa ya lihat aja contoh-contohnya. Ini strip fotografi semua sih yang lainnya. Yang kedua itu lensa kamera. Lensa kamera ini banyak jenisnya ya. Ada lensa kit seperti yang kakak gunakan itu lensa kit. Jadi kita ngezoomnya nggak terlalu jauh, belum terlalu jauh ya. Jadi kita harus lebih dekat ke modelnya. Itu lensa kit biasanya kalau kita beli kamera itu langsung dapat lensa bawaan ya. Juga disebut lensa bawaan untuk lensa kit itu. Ada juga lensa tele. Nah, lensa tele ini kita gunakan untuk zoom. Lensa zoom atau disebut lensa zoom. Kita bisa mengambil foto dari kejauhan. Ada juga lensa fix. Lensa fix ini lensa atau lensa sigma ya. Lensa sigma itu lensa yang nggak bisa diatur lagi untuk zoom, ngezoomnya nggak bisa gitu. Tapi dia kita kedekatkan ke modelnya itu bakalan lebih bokeh daripada lensa kit. Yang ketiga itu tripod. Nah, tripod ini kita gunakan misalnya kita ingin mengambil foto yang lebih stabil daripada kalau kita menggunakan tangan kan biasanya goyang gitu tangan kan. Nah, kalau dengan bantuan tripod ini foto kita bakalan lebih stabil. Misal kita mau mengambil 5 foto di satu tempat. Nah, kita bisa menggunakan tripod karena bakalan frame-nya itu bakalan sama. Nggak goyang, nggak berubah bentuk gitu kan. Itu kegunaan dari tripod. Nah, kalau adik-adik yang mungkin pemula bisa jadi menggunakan ketiga ini dulu. Tiga ini juga bisa membantu banget untuk kita belajar fotografi. Lensa kamera, tripod, kamera atau handphone. Kalau nggak ada kamera kan ya handphone dulu lah, nabung dulu untuk
beli kamera karena kakak juga nabung untuk beli kamera. Enggak. Kalau kita langsung mau kamera, ada uang langsung beli kamera, nggak apa-apa, lebih bagus kan. Kalau materi kita lebih banyak, pasti hasil foto kita lebih bagus. Tapi dengan materi yang sedikit bukan membuat kita nggak bisa membuat foto yang bagus. Lanjut. Nah, ini ucapan terima kasihnya. Nah, ini foto-foto yang kakak ambil juga berapa ya? Belum lama, belum sebulan foto ini. Ini foto yang kakak ambil di pagar alam. Ini juga masuk ke landscape fotografi yang air terjun itu ya. Ini bisa jadi foto estetik kalau dibilang sekarang ya, foto estetik. Ini foto adik-adik mau ngaji karena kakak keliling aja kosan. Dah, terima kasih ya. Oke, terima kasih juga untuk Kak Erga. Wah, cukup menarik banget ya nih ya teman-teman. Hasil fotonya itu cukup keren-keren banget. Jadi buat teman-teman yang belum punya kamera nih, jangan berkecil hati dulu karena kita bisa tetap dapat foto yang memuaskan walaupun bukan dengan menggunakan kamera gitu. Oke, kita langsung aja nih ya ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, bisa juga raise hand ataupun bisa ketik di room chat ya. Dengan formatan izin bertanya _ pertanyaan. Jadi dipersilakan nih untuk teman-teman yang masih belum paham ataupun masih ada yang penasaran gitu, bisa langsung aja nih ditanyain. Mumpung ada Kak Erga-nya nih, jadi bisa langsung gitu. Oke, ayo untuk teman-teman yang ingin bertanya, ada 36 nih di sini nih. Oke, Kak Erga. Jadi ini udah ada pertanyaan yang masuk nih, Kak, di room chat. Mungkin bisa aku bacain ya, Kak. Jadi yang pertama ada dari Randi Wijaya. Izin bertanya, saya Randi Wijaya dari kelas THP Indralaya. Pertanyaannya yaitu, Kak, apakah hasil foto yang kita miliki dapat dijual? Dan bagaimana ya, Kak, caranya? Karena apabila kita hanya memposting di sosial media, sering sekali digunakan seenaknya tanpa izin. Nah, gimana tuh, Kak, kira-kira? Silakan untuk Kak Erga untuk menjawab pertanyaan Randi. Baik, Randi ya. Randi, terima kasih atas pertanyaannya. Kak, apakah hasil foto yang kita miliki bisa dapat dijual? Bisa banget, Dek. Kakak juga menjual foto-foto ini. Foto-foto hasil kakak jual juga. Itu kakak di salah satu platformnya itu Shutterstock. Cari aja di internet Shutterstock, itu tempat penjualan foto. Jadi kita di sana mendapatkan hak cipta kita sebagai fotografer dan kita dibayar di sana. Tapi di sana itu kita harus mengupload 2000 foto dulu untuk mendapatkan uang gitu. Bisa banget dijual di Shutterstock. Ada juga lagi apa ya? Banyak banget deh kalau tempat untuk menjual hasil-hasil foto kita dengan nama kita gitu. Dengan hak cipta nama kita gitu. Itu bisa banget dijual. Tapi kakak menjualnya di Shutterstock. Cari aja di internet atau di YouTube juga ada tutorial untuk bagaimana sih menjual foto di Shutterstock gitu. Tapi kamu siapkan dulu mungkin setiap hari motret 5 foto gitu kan, untuk karena harus 2000 foto dulu diupload di Shutterstock itu biar istilahnya kita terverifikasi di Shutterstock gitu. Baru bisa menghasilkan uang dan uangnya itu dalam bentuk dolar. Ya mungkin itu jawaban. Jadi, makasih banyak Kak Erga jawabannya Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Erga atas jawabannya. Jadi untuk Randi tuh, Ran, bisa dijual ternyata Ran hasil fotonya. Jadi Randi harus foto-foto dulu nih Ran, banyak 2000 foto, nanti bisa Randi upload tuh di Shutterstock tadi. Baik. Makasih Rin. Oke. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Cynthia, kelas THP Indralaya 2019. Pertanyaannya, bagaimana sih Kak cara kita untuk pede mengupload hasil foto karya sendiri? Karena sering sekali ngerasain kalau foto hasil karya sendiri itu masih kurang bagus. Dan dari Kak Erga sendiri, apakah ada role model tertentu dalam bidang ini? Terima kasih Kak. Ya silakan untuk Kak Erga bisa menjawab Kak. Baik, dari Cynthia tadi ya.
Iya Kak, dari Cynthia. Oke, dari Cynthia Kak, bagaimana cara untuk pede mengupload foto? Kalau pasti kita itu kalau mengupload foto ya pasti mikirin bagus nggak ya tanggapan orang, bagus nggak sih tanggapan orang untuk foto aku gitu ya. Kalau untuk dari kakak sih cara kita untuk pede ya mengupload hasil karya kita sendiri itu ya kita tunjukkan aja ini hasil aku loh. Kalau mau komennya kita terima aja komennya. Kalau misalnya komennya positif kita ambil gitu ya. Kita perbaiki untuk kedepannya. Kalau komennya negatif ya nggak usah ditanggapin aja, bodo amat kan. Karena foto berarti dia nggak ngerti gitu. Kalau foto itu nggak ada bagus atau jeleknya. Karena semua foto itu bagus. Karena sering ngerasain karena kita sering ngerasain kalau foto hasil karya sendiri masih kurang bagus. Kalau masih kurang bagus, kakak juga masih sering deh ngerasain fotoku kok masih kurang bagus ya, masih buram, masih itu. Nggak apa-apa deh, kita upload aja. Tapi dalam uploadan ini kita itu harus konsisten deh. Nah, misal kita adek senengnya jenis foto apa misalnya, foto anak kecil atau foto alam atau foto hewan. Nah, dari sana tuh kita bisa tahu karakter foto kita gitu. Yang pasti dalam fotografi itu ya kita harus tahu karakter diri kita dulu kan, karakter fotografi kita itu di mana. Kalau misalnya ada misalnya lebih ke alam gitu, kita upload yang alam dulu gitu. Nah, nanti kalau kita udah dapat karakter yang alam tadi kita bisa berpindah ke misal ke human interest tadi seperti di jalanan gitu kan, itu bisa jadi. Adek temukan dulu karakteristik foto adek gitu. Aku ini pengennya foto kayak mana ya, tapi harus konsisten di satu foto itu dulu. Jangan langsung tiga foto berbeda, 4 foto berbeda, itu mungkin adek nggak bakalan nemuin apa karakter adek itu. Jadi harus konsisten di satu jenis foto dulu. Apalagi dan dari Kak Erga sendiri, apakah ada role model tertentu dalam bidang ini? Kalau role model kakak enggak sih. Kakak lebih ke human interest. Jadi model kakak itu orang-orang di jalanan ya. Kalau untuk teman kakak seperti teman-teman kakak tadi itu karena mau jalan-jalan aja sih. Jadi teman suruh bawa kamera, ya saya foto gitu ya. Jadi kalau untuk role model enggak, kakak lebih ke human interest, tetap ke human interest. Karena kakak lebih senang ke human interest. Nah, kalau adik misalnya masih menggunakan HP, nggak mau hasilnya blur gitu ya, adik juga bisa menggunakan namanya fotografi minimalis. Minimalis itu bisa moto sudut rumah, sudut lampu jalanan gitu ya kan, sendal, sepatu, itu minimalis juga bisa. Coba adik temukan lagi karakteristik dari foto adik biar adik lebih pede mengupload ke sosial media. Nah, sebab karena kalau adik sudah menemukan karakteristik adik tadi, adik bakalan lebih pede dan orang tahu kalau mau nyari foto, melihat foto yang kayak gini, oh di sosial media dia, di sosial media Cynthia gitu. Mau contoh minimalis, oh Cynthia sering upload foto minimalis gitu. Dia bakalan ke sosial media adik gitu. Gitu deh. Oke, makasih banyak Kak Erga atas jawabannya. Jadi begitu ya Cynthia. Cynthia harus selalu ingat nih kalau semua foto itu bagus, nggak ada yang jelek gitu. Jadi itu bisa membuat Cynthia lebih pede lagi tuh untuk mengupload foto-foto hasil karya Cynthia. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Ayu Anggraini dari kelas Teknik Pertanian 2019. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hasil foto yang kita ambil dengan smartphone kemudian kita share ke orang lain itu fotonya yang semula jernih itu menjadi tidak jernih Kak, terkadang bahkan buram. Atau yang sering kalau kita ngirim foto di WA gitu Kak, langsung pecah gitu. Nah, itu kira-kira apa Kak yang menyebabkannya? Oke, silakan untuk Kak Erga untuk menjawab Kak. Ya, baik. Ayu Anggraini ini dari Pageralam ya? Iya Kak. Iya Kak, benar Kak. Ya, Ayu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang menyebabkan hasil foto kita ambil dengan smartphone, kemudian kita share ke orang lain karena jadi buram gitu ya. Karena setiap setiap aplikasi itu bakalan mengurangi resolusi dari hasil foto kita gitu. Itulah mengapa kita kalau kita mau share di WA tuh biasanya orang-orang kan minta dokumen gitu kan, nggak langsung kirim foto. Karena kalau kita langsung seperti di WA ya kita langsung kirim
nggak lewat dokumen itu bakalan pecah, karena itu emang dari aplikasinya gitu. Seperti WA itu bakalan mengurangi resolusi foto yang kita kirim ke orang lain. Itu emang penyebabnya itu karena aplikasi itu tersendiri. Bisa jadi kalau Ayu mau hasil fotonya nggak berkurang, itu bisa menggunakan Google Drive. Jadi Ayu masukkan ke Google Drive dulu, Ayu kasih linknya ke teman Ayu gitu. Itu nggak bakalan mengurangi resolusi foto yang Ayu kirim ke teman-teman. Jangan langsung lewat WA, apalagi WA itu pasti buram banget, karena kakak juga ngerasainnya kalau ngirim foto ke WA itu buram banget. Atau juga bisa lewat yang lebih bagus itu Line. Kalau lewat Line itu nggak terlalu buram juga hasil yang kita kirim ke orang, karena Line nggak terlalu nurun resolusi untuk kirim ke orang lain gitu. Tapi yang kalau kakak lebih sering lewat Google Drive biar hasilnya nggak pecah gitu. Itu Ayu. Oke, terima kasih banyak Kak Erga atas jawabannya. Ya, jadi untuk Ayu, jadi kalau misalkan mau kirim-kirim foto nih, mulai dari sekarang bisa pakai Google Drive ya. Soalnya kan kalau di WA suka pecah gitu. Oke, ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Regina Ayu Prastika dari THP Indralaya Angkatan 19. Saya ingin bertanya Kak, apakah pengambilan foto dalam bentuk portrait dan landscape sangat berpengaruh terhadap hasil foto yang dihasilkan? Mana yang lebih baik nih Kak antara keduanya? Atau apakah ada objek tertentu yang harus difoto dalam bentuk portrait atau landscape? Terima kasih Kak. Ya. Begitu Kak pertanyaan dari Regina nih Kak. Silakan untuk Kak Erga untuk menjawab Kak. Baik, Regina, maksud ya pertanyaannya sangat berpengaruh terhadap hasil foto yang dihasil. Jadi gini ya Regina, kalau untuk potret itu, kalau kita bahas potret dulu ya. Kalau potret itu kalau dalam kamera itu lebih lebih panjang. Potret ini bakalan lebih panjang hasilnya daripada landscape, karena landscape itu kita ambil untuk seperti melihatkan seluruh suasana yang kita lihat di depan gitu. Kan kalau potret ini bisa jadi kita untuk mengambil satu objek, misalnya satu orang, 2 orang, itu kita bisa menggunakan potret. Sedangkan landscape ini kita gunakan untuk mengambil keseluruhan dari objek yang ingin kita foto gitu. Misal kita mau foto angkatan gitu kan, kita kan foto sebaris gitu panjang. Nah itu kita ambil dengan landscape. Sebab kalau potret itu nggak akan muat di dalam frame yang akan kita gunakan gitu. Berpengaruh terhadap hasil foto yang enggak. Kalau berpengaruh ini enggak. Potret sama landscape ini kan berbeda. Jenis foto potret dan landscape ini berbeda. Jadi potret ini untuk lebih ke objek 1, 2 atau 3 orang, sedangkan landscape ini untuk lebih banyak orangnya gitu. Seperti atau kita lagi motret acara nikahan kan, itu orang rame banget. Nah, kita mau mendapatkan seluruh orang di acara nikahan itu. Jadi yang kita gunakan itu ya foto landscape untuk mendapatkan seluruh frame yang kita inginkan. Nah, kalau potret misalnya, potret ini kita gunakan ketika kita memoto pasangan pengantin. Nah, itu berdua aja kan. Nah, di sana kita gunakan bentuk foto potret gitu. Enggak ada yang berpengaruh dari hasil foto yang dihasilkan, enggak ada deh. Sama saja. Tergantung di mana kita ingin menggunakannya gitu. Nah, yang lebih baik ke antara keduanya. Keduanya sama-sama baik deh, tergantung suasana. Kalau yang nggak baik itu landscape kita gunakan untuk potret. Nah, itu pasti jadinya kayak teman kita foto rame tadi tercrop, jadi ada yang setengah muka mungkin kan jadinya. Jadi teman kita nggak keambil fotonya. Itu yang salah. Mana yang lebih baik ke antara keduanya? Atau apakah ada objek tertentu yang harus difoto dalam bentuk ya tadi kan kakak juga sudah jelasin kalau potret untuk 1-2 orang. Nah, ini yang di slide terakhir kakak tadi kan ada yang adik lagi ngaji tadi, itu kakak ambil dengan potret. Nah, kalau untuk landscape tadi, untuk bapak-bapak yang bermotor tadi, nah kakak emang tujuannya ke bapak itu, tapi kakak ambil semua yang pejalan lainnya gitu, biar menampakkan suasana bahwa dia itu lagi di jalan gitu. Kalau kakak foto dia sendirian, orang nggak tahu kan kalau dia lagi di jalan atau enggak. Itu Regina. Oke, baik. Terima kasih Kak Erga atas jawabannya.
Jadi begitu ya Regina, sesuai kebutuhan nih kita mau portrait ataupun landscape. Kayaknya Regina ini lagi mau belajar fotografer ya, fotografi ya bagus, Regina. bagus. Boleh. Gimana Regina? Oke, mungkin Regina lagi gangguan sinyal ini ya. Ya Kak, selanjutnya ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Alif Romadoni. Izin bertanya mengenai human interest fotografi. Dalam hal fotografi tersebut, apakah dapat diabadikan menggunakan kamera smartphone Kak? Dan adakah teknik tertentu dalam pengambilan fotonya? Karena objek yang ingin kita abadikan cenderung aktif atau yang bergerak. Tidak seperti saat kita memotret pemandangan atau bangunan. Terima kasih Kak. Oke Kak, silakan untuk Kak Erga bisa dijawab Kak. Makasih ya Alif atas pertanyaannya dalam hal foto. Bisa banget kalau dengan menggunakan smartphone ya. Kakak dulu juga pertama kali belajar human interest itu juga dengan menggunakan smartphone. HP kakak dulu Android Pipo ya, HP Pipo. Sampai sekarang sih masih HP Pipo. Nah, kakak menggunakan dengan HP bisa banget deh. Malahan kadang kakak walaupun bawa kamera karena ingin cepat ngambil orangnya, kakak menggunakan HP gitu. Bisa banget kalau menggunakan kamera smartphone. Dan adakah teknik tertentu dalam pengambilan fotonya? Kalau menggunakan HP, teknik pengambilannya kalau kita menggunakan HP Android itu ada apa ya, settingan manualnya itu apa ya namanya? Human interest. Oh ya, kalau di Android itu biasanya ada yang namanya mode profesional ya. Mode profesional itu sama seperti kamera gitu, bisa mengatur shutter speed, ngatur ISO, ngatur yang lainnya juga gitu. Nah, kalau mau ngambil human interest dengan kamera Android bisa menggunakan yang mode profesional. Pasti di Android juga udah, apalagi di iPhone itu ada mode portrait namanya ya. Kalau di iPhone itu biar di belakangnya hasilnya bokeh itu, nah itu juga bisa digunakan untuk ngambil human interest. Karena pasti HP iPhone lebih cepat penangkapannya daripada HP Android gitu ya. Atau bisa jadi HP Android sekarang yang banyak yang lebih canggih ya, udah canggih-canggih banget, mungkin bisa juga lebih cepat nangkepnya. Dan ada teknik pengambilan untuk aktif gerak. Nah, kalau kakak menggunakan kamera human interest ini tadi ya kakak ambil dengan high speed tadi, dari apa langsung mencet banyak foto gitu, langsung kayak foto spot itu kan itu dengan mengikuti modelnya gitu. Atau bisa jadi kalau nggak mau single foto untuk motret orang yang lagi berjalan gitu ya, kita ikutin aja ke bapaknya. Nah, di sini juga ada namanya etika dalam memotret. Kalau kita mau motret seseorang, orang itu udah kayak nampakin muka yang nggak sedap, ya nggak usah dilanjutin motonya. Tapi kalau ketika kita motret, misalnya motret, boleh ditunjukin ini nggak? Yang human interest tadi nggak? Nah, ya ini ya. Kalau human interest ini, nah ini pasti bapak yang paling kiri ya, bapak yang berjalan itu, bapaknya berjalan cepat, tapi bapak itu nggak lihat gitu kakak mau motret, karena kakak pakai kamera, kakak zoom, kakak dari jauh itu ya, kakak dari jauh, jadi kakak zoom, jadi bapaknya nggak ngelihat gitu ya. Tapi, nah yang ini ibu-ibu yang jualan minuman ini, ibunya kakak persis di depan ibunya, itu di tengah jalan, kakak fotonya di tengah jalan. Tapi lagi suasana sore, lagi mungkin apa namanya, jalannya lagi sepi ya. Nah ibunya senyum pada seperti senyum pada saat kakak potret. Jadi kakak lanjutin motretnya. Nah yang bapak ngambil sampah ini kakak ambil dari atas kosan, jadi dia nggak lihat. Ya kalau untuk teknik yang paling bagus itu human interest ini kita lebih ke apa namanya? Foto paparazzi ya, lebih ke foto paparazzi. Kalian pasti kan tahu paparazzi itu gimana ya? Orang yang kita foto itu nggak tahu. Tapi kalau kita mau motret dia lihat ya kita lanjutin aja. Kalau dia senyum kita lanjutin. Kalau dia nggak seneng ya jangan kita lanjutin. Itu etika dalam memotret ya. Ini bapak yang apa namanya?
narik becak juga senyum pada saat itu sama aku dan teman-teman yang lainnya ya. Human interest. Adek coba dulu mungkin bisa besok atau hari ini sore nanti. Nah, coba adek potret di sekitar jalan, kalau di dekat ada rumah adek dekat jalan gitu kan, jalan besar, coba foto aja orang-orang yang lewat itu. Pasti adek tahu karakteristik dari orang-orang tersebut gitu. Ada yang senang dipoto, ada yang nggak senang dipoto gitu. Kalau untuk human interest ini lebih ke harus moto terus setiap hari gitu. Karena human interest ini gimana ya, kita itu nggak ada izin untuk memotret seseorang. Beda lagi kalau kita misalnya disewa untuk wedding atau itu kan kita udah udah dibayar kan, kita udah izin resmi. Nah, kalau untuk human interest ini kita nggak ada izin resmi, jadi kita itu lebih ke belajar etika untuk memotret jalanan. Jadi kalau adek udah belajar human interest ini, mau mendalami human interest ini juga, gimana ya ngomongnya, adek itu harus paham suasana pada saat itu. Adek, nah dalam foto ini juga kita bakalan tahu, misalnya kita lagi motret ya di kamera, kita lihat orangnya. Itu tuh kita bakalan tahu suasana hati seseorang gitu dalam pemotretan. Kalau adek sudah tahu suasana hati ketika orang itu dipotret, berarti adek sudah lebih jauh mendalami yang namanya human interest. Mungkin ada yang belum terjawab lagi. Aku lagi bertanya. Sudah terjawab semua Kak pertanyaannya. Sudah ya? Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Erga. Jadi begitu ya Alif, kita kalau ingin berfoto nih dengan human interest fotografi, itu Alif harus melihat dulu nih kondisi dan situasi dari model kita ya. Dan untuk Alif nih, mungkin bisa diperagain langsung ya. Seperti yang tadi udah Kak Erga katakan ya, tentang human interest ini. Dan jangan lupa ya Alif nanti buat tag di IG Himateta ya, @himateta_unsri. Biar nanti Kak Erga juga bisa tahu nih hasil karya dari Alif. Mungkin Alif bisa. Iya, boleh. Ya, dan ini nggak untuk Alif aja ya, untuk teman-teman yang ada di room Zoom ini nih, bisa dipraktekin langsung. Oke, langsung ada nih Kak pertanyaan dari Suci Rahayu, THP 19. Kak, bagaimana mendapatkan kualitas foto yang HD dengan menggunakan smartphone? Ya, silakan Kak Erga untuk menjawab. Makasih ya Ayu. Suci panggilannya Suci ya. Makasih ya Suci untuk pertanyaannya. Kak, bagaimana mendapatkan kualitas foto yang HD dengan menggunakan smartphone? Ada menggunakan Android ya? Atau HP apa ya? Kak boleh tahu nggak? Untuk Uci, mungkin Uci bisa on mic maksudnya Ci. Iya. Silakan Uci. Ya udah enggak ya. Kalau misalnya Suci menggunakan HP Android untuk mendapatkan foto HD yang HD itu, Suci juga bisa menggunakan misalnya Android Suci yang terbaru itu pasti sudah HD ya. Kalau misalnya HP Android Suci udah lama, mungkin Suci bisa menggunakan aplikasi yang namanya bisa menggunakan beberapa aplikasi yang ada di Play Store, itu salah satunya untuk meningkatkan HD. Salah satu aplikasi, banyak banget, atau nggak usah aplikasi sih, Ayu bisa Suci bisa menggunakan Suci bisa foto dulu dengan HP biasa gitu kan, dengan Android biasa, terus Suci letakkan di salah satu aplikasi editing untuk foto gitu, seperti Lightroom atau VS Code. Nah, di sana juga bisa menggunakan menaikkan HD untuk salah satu foto kita. Yang pasti kalau Ayu terus sih, Suci untuk mendapatkan foto yang HD itu yang pasti jangan terlalu terang ketika memoto. Smartphone juga berlaku itu, kalau ISO-nya tinggi bakalan noise. Smartphone juga bakalan berlaku, bukan kamera saja. Kalau pengen kualitas foto yang HD, lebih
gelepin nggak apa-apa, nanti diedit di salah satu aplikasi seperti Lightroom atau PS Code, kita terangin aja di sana pencahayaannya. Itu bakalan lebih bagus hasilnya daripada Suci sudah memotret dengan kecerahan yang tinggi lalu Suci gelepin, itu nggak bakalan bagus. Kalau memoto dengan smartphone itu lebih baik nerangin daripada ngelepin gitu. Kalau kita mau moto dengan smartphone, itu berdasarkan pengalaman kakak. Jadi kakak lebih seneng nerangin foto daripada ngelepin foto kalau menggunakan smartphone gitu. Itu ya Suci. Oke, makasih Kak Erga atas jawabannya. Jadi kayak gitu ya Uci ya, kalau mau foto diterangin di fotonya jadi gelepin, karena nanti bisa juga kita edit pakai editan foto yang udah ada di Play Store kayak gitu. Oke Kak, ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Valentia Idiarta, THP Palembang 2020. Nah, Valen ini borong pertanyaan nih Kak, dia langsung nanya sekaligus 4 pertanyaan nih. Oke, langsung ke pertanyaannya aja nih ya Kak ya. Bagaimana Kak cara agar tidak menggunakan flash tetapi cahayanya bagus apalagi di indoor? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana Kak cara agar foto background-nya lebih blur dan lebih fokus ke subjeknya? Terus yang ketiga, dan menggunakan mode apa Kak? Mode manual, auto, aperture priority-nya untuk pemula. Dan pertanyaan terakhirnya yaitu Kak, hasil foto yang mana Kak lebih bagus di zoom atau di crop? Oke, terima kasih Kak. Ya, ada 4 pertanyaan nih Kak, Valen, sekaligus dorong ya Kak. Oke, silakan untuk Kak Erga untuk menjawabnya. Kalau untuk di indoor, kakak jujur ya, kalau untuk di indoor kakak juga belum terlalu mahir. Kakak juga masih sering menghasilkan foto yang noise kalau untuk di indoor. Tapi kakak belajar dari Kak Wawan kemarin, katanya menggunakan pencahayaan tambahan seperti apa yang kakak, kalau Kak Wawan kemarin ada lampu yang besar itu ya. Kalau kita nggak ada lampu yang besar itu ya kita bisa menggunakan flash HP teman gitu kalau mau moto di indoor di daerah yang mungkin cahaya yang kita tangkap itu kecil. Kita bisa menggunakan flash HP atau mungkin cahaya tambahan yang lainnya. Tapi yang pasti kalau untuk di indoor ini jangan terlalu ISO-nya jangan juga terlalu ditinggiin, itu hasilnya bakalan noise juga. Itu pengalaman kakak juga, karena kakak juga masih belajar untuk di indoor ini ya, karena kakak baru juga beberapa di indoor ini. Jadi menggunakan flash ini, kalau flash ini sebagai sebagai pemula itu jangan dulu digunain gitu. Ini Valentia, panggilannya siapa ya? Valentia ya? Valen, Kak. Valen ini udah ada kamera ya? Iya, Kak. Kamera apa kalau kakak boleh tahu? Kamera Canon sama Nikon, Kak. Oh, dua-duanya ya. Canon itu yang udah lensa bawaan semua ya? Iya, Kak, ada juga tambahan. Oh, ada juga tambahan. Udah bagus banget. Kalau menggunakan flash ini nanti saja ya, Valen, karena flash ini bakalan menghasilkan foto yang ke orangnya itu bakalan lebih gelap gitu. Kulit yang putih jadi rada lebih gelap, itu nggak bagus. Jadi untuk di indoor itu Ayu lebih Ayu lagi kok Ayu terus ya. Valen ini lebih menggunakan foto tambahan cahaya tambahan seperti HP atau mungkin Ayu punya apa ya namanya yang seperti lampu-lampu TikTok itu ada kan yang bulat itu Ayu bisa menggunakan itu untuk cahaya tambahan kalau di indoor, mau motret di indoor. Biasanya cahaya tambahan seperti yang foto TikTok itu bisa digunakan untuk Valen ketika menggunakan ingin motret makanan di dalam ruangan gitu. Misalnya Valen lagi jalan-jalan di mall, itu kan nggak terlalu cerah ya. Nah, Valen juga bisa menggunakan flash HP gitu ya. Yang penting cahaya tambahan itu lebih baik daripada Valen menggunakan flash. Bagaimana Kak cara agar foto background lebih blur dan lebih fokus ke subjeknya? Nah, kalau background lebih blur dan fokus ke subjeknya ini balik lagi ke segitiga exposure tadi, Valen. Tapi
kalau untuk kakak untuk ngeblur background ini kakak menggunakan mode manual. Jangan menggunakan mode yang mode yang lainnya ya. Karena mode yang lainnya itu kamera mengatur sendiri, mengatur secara auto. Nah, kalau manual ini kita ngatur sendiri. Kalau mau backgroundnya lebih blur, ketika paling menggunakan lensa yang biasa, paling lebih dekatkan orangnya atau bendanya ke kamera Valen. Tapi objek yang di belakang harus lebih jauh daripada orang atau benda yang ingin paling potret. Misalnya orangnya ada dinding di belakang orang itu. Nah, orang itu harus lebih jauh daripada dinding itu, lebih jauh di dinding itu. Misalnya dinding di belakang itu jaraknya sama objeknya itu bisa 5 meter atau 10 meter. Nah, sedangkan Valen bisa saja deket banget sama orang itu atau benda tersebut. Itu bakal menghasilkan hasil foto yang blur dan bokeh gitu. Kalau untuk menggunakan kalau auto ini untuk manual untuk orang-orang baru banget belajar gitu. Karena kalau untuk Valen kan udah ada kamera, lebih baik selalu menggunakan mode manual. Kalau hasilnya nggak bagus nggak masalah. Manual ini banyak banget pembelajaran yang bahkan kita dapat kalau kita menggunakan mode manual. Kalau superiority nggak usah dulu, yang pasti kalian menggunakan mode manual terus. Pertanyaan terakhir Kak, hasil foto yang mana lebih bagus di zoom atau di crop? Di zoom sama di crop ini tergantung hasil. Kalau di zoom, kalau hasil pemotretan kita blur nggak bagus dia. Apalagi di crop, kalau di crop bukan nggak bagus ya. Lebih baik dihindari di zoom sama di crop ini, karena gimana ya, kalau kalian udah punya kamera, di kamera itu kan ada frame-nya gitu ya, sudah terbagi kan frame. Pasti kalian paham dengan yang namanya frame di kamera. Nah, yang di frame itu, kalian tepatin frame-nya di kiri, di kanan atau di tengah. Itu enggak hasilnya, jadi kalian nggak akan ngezoom ataupun ngecrop foto tersebut. Jangan di kiri sedikit atau di kanan sedikit atau di bawah sedikit, itu jangan. Yang pasti itu kalau mau foto potret atau landscape, kalian itu letakin orangnya di kiri, di kanan ataupun di tengah. Itu bakalan terhindar dari di zoom ataupun di crop ini. Kalaupun mau nggak mau di zoom atau di crop, kakak lebih pilih di crop. Tapi kalau lebih baiknya lagi dihindari di zoom atau di crop ini. Itu ya Valen. Ada yang nggak terjawab nggak? Sudah terjawab semua Kak di pertanyaan Valen. Terima kasih Kak Erga atas jawabannya. Gimana nih Valen? Apakah cukup menjawab jawaban dari Kak Erga ini? Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke. Tanya lagi aja kalau masih kurang. Iya tuh, Valen bisa langsung hubungi Kak Erga langsung ya. Tadi udah di SS belum nih kontak person dari Kak Erga yang udah ditampilin di CV tuh. Mungkin nanti bisa langsung hubungin aja ya kalau misalkan ada yang masih dibingungin. Oke, selanjutnya nih Kak. Di room chat ini banyak banget ya Kak partisipan yang antusias nih ingin bertanya sama Kak Erga nih. Salah satunya ada Aziza Mediana dari THP Indralaya angkatan 2019. Izin bertanya, kebanyakan kamera yang disarankan untuk pemula adalah Canon dan Nikon. Apakah perbedaan hasil indoor maupun outdoor dari kedua kamera tersebut? Bagaimana dari segi kecerahan dan lain sebagainya? Terima kasih Kak. Ya, silakan Kak Erga untuk menjawab. Terima kasih ya Aziza atas pertanyaannya. Kebanyakan kamera yang disarankan? Ya, karena kamera Canon dan Nikon ini masih fitur-fitur dan tombolnya itu masih mudah dipahami deh. Apalagi tapi untuk Canon yang lebih tinggi itu udah untuk orang-orang profesional ya. Seperti yang kakak Canon EOS 60D itu bukan lagi untuk pemula sebenarnya, lebih ke orang yang mau belajar lebih dalam lagi ya. Kalau Canon 60D itu bisa jadi untuk orang profesional juga bisa. Pemula ada Canon dan apakah perbedaan hasil indoor?
karena kakak pernah sih menggunakan HP Nikon, kamera Nikon ya. Untuk kalau hasil indoornya kakak belum tahu ya kalau untuk hasil Nikon ya. Kalau Canon ini hasil indoor ini menurut kakak bakalan lebih susah mendapatkan hasil yang bagus untuk di indoor karena perlu cahaya bantuan yang banyak banget. Kalau untuk kamera Canon, apalagi seperti kamera Canon 60D kakak itu susah banget mendapatkan hasil yang bagus untuk di indoor. Tapi kalau menggunakan cahaya bantuan yang lebih banyak itu bakalan bagus juga. Nah kalau untuk Nikon kakak belum tahu ya hasil untuk indoor karena kakak belum pernah indoor untuk kamera Nikon. Nah kalau untuk outdoornya menurut kakak hasil yang perbedaannya nampak banget deh Nikon sama Canon karena menurut kakak hasil outdoor ini yang lebih bagus itu Canon daripada Nikon karena Nikon ini mungkin ada beberapa fitur di Nikon, beberapa fitur di Canon yang nggak ada di Nikon. Kalau kakak saranin untuk misalnya mau beli kamera lebih ke Canon dulu aja karena Nikon ini menurut kakak mungkin ya ada beberapa fitur yang nggak ada. Canon ada, Nikon nggak ada. Hasil outdoornya menurut kakak lebih ke Canon untuk lebih baiknya. Karena Nikon ini gimana ya? Fiturnya lebih sedikit ya, lebih sedikit daripada Canon. Untuk outdoor, untuk outdoornya lebih ke Canon menurut kakak. Baik dari segi kecerahan, kalau kecerahan sama saja deh, kamera itu ngatur kecerahan sama saja nggak ada bedanya. Apalagi untuk manual atau yang lainnya gitu ya, untuk shutter speed nggak ada bedanya untuk kamera. Beberapa jenis kamera Sony, Canon dan Nikon itu nggak ada bedanya, tergantung kita menggunakannya. Tapi Nikon ini ada beberapa fitur Canon yang di Nikon nggak ada gitu deh. Oke, baik, terima kasih Kak Erga atas jawabannya. Iya, untuk Aziza tuh udah direkomenin tuh kamera apa yang bagus ya. Mungkin Aziza bisa beli kamera Canon nih untuk fotografi pemula ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Aidil. Aidil nih sama antusiasnya kayak Valen tadi Kak, langsung bertanya banyak. Ya. Ya, jadi Aidil dari kelas THP Layo 2020. Pertanyaannya itu yang pertama, apa alasan kakak kurang tertarik dalam bidang arsitektur fotografi? Terus yang kedua yaitu, dan kenapa lebih human interest? Dan apakah kakak pernah mengalami kendala saat memotret di lapangan? Dan terakhir kak, kenapa kakak memakai tone warna yang sama? Apakah menunjukkan ciri khas kak? Silakan kepada Kak Erga untuk menjawab kak. Makasih ya Aidil ya panggilannya. Aidil ya. Bagus banget pertanyaan Aidil. Kenapa kakak kurang tertarik di bidang arsitektur fotografi? Mungkin karena juga di Palembang ini belum banyak fotografi untuk mendukung daerah arsitek gitu ya. Karena misalnya di Bandung, di Jakarta itu arsiteknya udah tua. Apalagi di Jogja gitu kan ada gedung tua, ada gedung yang lebih pencakar langit mungkin yang lainnya kan lebih tinggi. Nah itu bakalan membantu kita untuk foto arsitek gitu, arsitektur fotografi. Kalau di Palembang mungkin yang lebih tinggi apa ya? Gedung tinggi nggak ada, cuma ada mall, apa lagi ya? Hotel. Nah itu nggak mungkin karena kendala itu ya kakak lebih kurang meminati arsitek fotografi. Kalau sebenarnya arsitek fotografi ini bagus, lebih banyak diminati untuk dijual di Shutterstock. Di Shutterstock arsitek fotografi ini lebih diminati. Karena untuk misalnya seperti background desktop laptop kita kan sering itu gedung-gedung pencakar langit gitu kan itu. Itu mereka biasanya sering beli di Shutterstock. Dan yang kedua mungkin alasannya arsitek fotografi ini kakak nggak bisa apa ya, belum tahu tekniknya, bukan nggak suka ya, belum menyukai arsitek fotografi karena kakak belum tahu teknik dalam memotret arsitektur fotografi yang baik. Dan kenapa lebih memilih human interest? Ini tadi sudah kakak jawab sebenarnya. Kenapa kakak memilih human interest? Karena kakak pengen orang-orang yang di sosial media itu tahu bahwa ada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita gitu. Tapi kakak menyampaikannya lewat foto. Nah, dengan foto ini kakak bisa menyampaikan gimana ya? Menghentikan waktu mereka sebentar
untuk diperhatikan dengan orang-orang yang mungkin kita lebih banyak materinya daripada mereka gitu. Jadi bisa jadi karena kita memotret ini tadi kan banyak bantuan dari orang-orang lainnya gitu. Oh, ini nih mungkin di depan di Ampera ada orang yang membutuhkan, yuk kita ke sana gitu kan. Akhirnya mereka ke sana memberikan bantuan, itu sih yang membuat kakak lebih ke mendalami human interest karena kakak juga pengen ngerasain apa yang mereka rasain. Dengan bisa gimana ya, bisa merasakan sebenarnya mereka ini gimana di jalanan gitu dan menyampaikannya ke orang lain gitu. Itu kenapa kakak lebih memilih ke human interest. Dan apakah kakak pernah mengalami kendala saat memotret di lapangan? Kalau kendala ya pasti deh, ya deh. Banyak banget kendala. Yang pertama itu pasti objeknya atau modelnya seperti orang-orangnya ya, ada yang senang dipotret, ada yang nggak senang dipotret. Apalagi misalnya kita motret di jalanan, misalnya kakak motret di lampu merah, pasti dilihat orang gitu ya. Kita harus lebih menebalkan rasa malu kita kan untuk hasil yang lebih baik. Kita nggak usah malu lah karena kita motret dilihat orang, jadi kita nggak jadi motret gitu. Yang kendala kedua itu kalau kita motret di siang hari itu nggak bagus banget motret di rentang jam 11 sampai jam 2 itu menurut kakak nggak terlalu bagus motret di rentang jam segitu ya, karena hasilnya bakalan cerah banget dan matahari itu ada di atas kepala dan nggak menyinari muka, malahan menyinari atas kepala kita dan hasil foto kita bakalan lebih gelap. Atau yang sering dinamakan foto siluet. Nah, itu foto siluet itu lebih sering diambil di siang hari. Sore hari juga bisa ngambil, tapi lebih sering siang hari kalau untuk foto siluet. Mengambil kendala sama, dan kendala lainnya itu pasti kameranya kadang ngeblank gitu ya kan, kadang habis baterai karena kakak cuma ada satu baterai gitu kan, yang memori kepenuhan gitu. Nah, itu kendala dalam memotret. Nah, itulah kalau dalam memotret itu ya bawa baterai cadangan, bawa memori cadangan, bawa lensa cadangan, itu harus banget. Karena kalau motret di siang hari juga ya, Dek, kamera tadi bakalan kepanasan gitu. Dia bakalan ngeblank dan mati sendiri biasanya. Itulah bahaya motret di siang hari. Dan terakhir Kak, kenapa kakak memakai ton warna yang sama? Apakah menunjuk ciri khas? Ya benar deh. Kalau untuk menunjukkan ciri khas kakak ya benar. Itu kakak menunjukkan ciri khas kakak. Itulah yang kakak sebut tadi karakteristik kita dalam memotret. Misalnya kakak pakai ton warna yang cerah semua. Misalnya ibu yang human interest tadi kan ada ibu-ibu jualan minuman kan. Misalnya kakak cerah, karena cerah semua, karena cerah itu melambangkan bahagia biasanya kan, misalnya merah, kuning, kenampak semua itu kelihatan bahagia, bukan lebih ke lebih ke sedihnya atau pengen menarik empati dari media yang kita tunjukkan gitu. Kakak, ini ton kakak di semua foto hampir ton kakak gini semua. Karena ciri khas kakak ya, ciri khas kakak lebih ke gelap. Ada juga orang-orang tonnya lebih ke putih, lebih ke colorful, ataupun lebih ke cerah ada juga. Ini ya benar, ini ciri khas kakak untuk ton warnanya. Itu deh. Oke, terima kasih banyak Erga atas jawabannya. Semoga untuk Aidil menjawab ya Aidil pertanyaannya. Bagaimana Aidil menjawab tidak ideal? Oh, kamera. Oke, ya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang juga untuk Kak Agung nih yang udah menyempatkan waktunya ya untuk join, dan untuk para alumni yang telah menyempatkan waktunya untuk join. Oke. Selanjutnya Kak, ada lagi nih pertanyaan dari Santania Aldita Kaban dari THP Layo 2020. Izin bertanya Kak, sekarang kan lagi tren kembali kamera analog. Bagaimana pandangan Kakak terhadap hal ini Kak? Apakah ini salah satu bentuk kreativitas sebenarnya dalam seni fotografi?
Ya, untuk Kak Erga dipersilakan Kak untuk menjawab pertanyaan Santania. Menurut Santania ya, makasih ya pertanyaannya. Menurut kakak kalau orang-orang kembali ke kamera analog yang lama itu lebih ke mereka mau mengambil yang foto estetik ya, foto-foto lama gitu ya. Itu pandangan kakak lebih mereka mau mengambil foto estetiknya karena barang-barang lama itu kan lebih estetik hasilnya. Apakah salah satu bentuk ya kreativitas mereka gitu? Karena mereka melihat kreativitas itu dalam bentuk estetik itu. Jadi seni fotografi mereka lebih ke estetik gitu ya, Dek. Itu bentuk kreativitas yang bagus banget untuk mereka. Karena sebelumnya mungkin nggak terpikir ya bagi fotografer yang lainnya untuk kembali ke kamera analog gitu ya. Nah, tapi mereka memikirkannya bagaimana kamera analog ini jadi tren lagi dengan hasil yang bagus. Ya, jadilah foto estetik tadi. Benar banget itu kalau bentuk kreativitas sebenarnya dalam seni fotografi itu benar banget. Itu ya Santania. Oke, terima kasih Kak Erga atas jawabannya. Semoga untuk Santania terjawab ya Santania pertanyaannya. Ya Kak, selanjutnya ada lagi nih Kak, Suci Rahayu bertanya lagi nih Kak. Kayaknya kurang kalau cuma nanya sekali gitu ya Kak. Iya. Ini Suci ini nanyanya 2 kali gitu Kak. Dia sangat interest gitu Kak. Nah, pertanyaan dari Suci ini, bagaimana kita mengambil foto dengan kamera agar hasilnya tidak goyang? Karena saat saya memfoto dengan kamera sering tidak stabil. Apa ada tipsnya Kak tanpa harus menggunakan tripod? Makasih ya. Tadi Kalau kita sebenarnya spill dikit ya sama Kak Erga terkait gimana sih biar nggak goyang gitu ngambil foto. Tapi silakan untuk Kak Erga untuk menjelaskan kembali Kak. ini ngambil foto tanpa tripod tapi nggak goyang. Iya Kak. Oh, jadi gini ya, Suci, kalau mau ngambil foto tanpa goyang itu kan biasanya kamera itu ada yang namanya apa namanya tali untuk digantung ke leher itu ya. Nah, itu Suci kencengin aja, tapi Suci letakkan kamera itu kenceng, nah di depan Suci, nah itu ya, lebih kenceng di leher kenceng, tarik ke depan, nah itu nggak akan goyang. Atau bisa saja Suci lebih ke duduk untuk moto. Duduk kalau ketika berdiri ya jangan goyang banget gitu ya motret. Misalnya landscape ya kencengin aja aku megangnya di foto gitu di kameranya. Kalau mau potret ya tinggal gini aja ya. Apa tergantung kekuatan tangan Suci aja gitu. Kalau untuk goyang atau enggaknya. Kalau misalnya nggak ada tripod gitu ya. Mungkin itu ya Suci. Karena kalau udah pakai kamera, biasanya kamera itu kalau untuk foto pasti udah stabil sendiri gitu. Beda kalau dengan HP ya. Sebab kalau dengan kamera, walaupun sedikit goyang itu nggak terlalu berpengaruh dengan fotonya karena setiap kalau seperti kamera kakak itu stabilizer di kamera itu ya diaktifin dulu. Mungkin di kamera Suci itu stabilizer untuk fotonya nggak Suci aktifin. Di sana ada kok untuk di kamera itu aktifin dulu stabilizer biar walaupun Suci ngambil tangannya goyang ketika foto hasilnya nggak goyang. Coba aktifin dulu di stabilizer itu ada. Karena kalau menggunakan kamera nggak akan goyang kalau motret walaupun tangan kita goyang. Kecuali Suci menggunakan HP ya pasti goyang kalau tangannya goyang. Coba Suci aktifin dulu aja. Stabilizer namanya. Oke, makasih banyak Kak Erga atas jawabannya. Jadi untuk Uci, semoga menjawab ya Ci pertanyaan dari Uci. Dan kalau misalkan Uci masih kurang nih ya, pengen nanya-nanya lagi sama Kak Erga, bisa langsung aja nih, kalau nggak follow IG Kak Erga, ataupun langsung minta kontaknya sama panitia nih Ci. Biar ya, bisa nanya-nanya lebih banyak lagi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Adia, dari THP 20. Kak, kenapa hasil foto apabila menggunakan cahaya lampu di dalam ruangan hasil fotonya noise? Dan kenapa Kak kalau memotret di dalam ruangan itu sulit, terutama menggunakan HP Kak? Terima kasih Kak. Ya, silakan untuk Kak Erga Kak untuk menjawab pertanyaan Adia. Ini ya Adia, kalau kita motret di dalam ruangan, misalnya kita menggunakan lampu yang di rumah kita hasilnya masih noise, itu karena lampu yang kita gunakan tadi kurang untuk memenuhi syarat dalam HP atau kamera itu untuk menangkap cahaya gitu. Cahayanya tadi masih kurang
menjadikan foto itu nggak noise, karena gimana ya, kalau cuma bahannya bantuan yang lainnya cuma lampu, ya pasti noise, karena cahaya dari lampu itu masih kurang banget untuk memenuhi syarat agar fotonya nggak noise gitu. Apalagi kita menggunakan HP itu kan masih banyak banget kekurangan fiturnya untuk bisa menangkap cahaya. Beda kalau dengan kamera ya, kalau kamera bisa bisa lebih cepat menangkap cahaya. Dan kenapa kalau memotret dalam ruangan itu sulit? Ya, menurut kakak sulit memotret di dalam ruangan itu karena yang namanya juga fotografi. Foto kan artinya cahaya, deh. Jadi memotret dalam ruangan itu butuh cahaya, deh. Nah, jadi cahaya bantuan tadi harus lebih banyak gitu. Seperti di luar kan kita bisa menggunakan cahaya matahari itu udah banyak banget kan. Itulah kenapa dia nggak noise. Kalau nggak mau noise di dalam ruangan, balik lagi ke tadi, jangan cerah banget motonya, lebih turuni pencahayanya turunin aja biar fotonya nggak noise. Karena kalau kamu mau cerah apalagi menggunakan HP ya pasti hasilnya bakalan noise terus gitu ya, deh. Karena gimana ya, di dalam ruangan itu butuh cahaya yang lebih banyak, deh, untuk mendapatkan hasil foto yang noise gitu. Dan HP itu pasti noise kalau di dalam ruangan, kecuali HP Android, bukan sih iPhone. Kalau iPhone nggak noise lagi menurut gitu ya. Hindari aja di dalam ruangan yang gelap gitu. Bisa di dekat jendela mungkin ada cahaya matahari, nah itu ada yang nggak bakalan noise hasilnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Erga atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya untuk Uci. Untuk Adia, Deng. Oke. Baik Kak, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Aidil. Aidil ini yang tadi borong pertanyaan Kak sekaligus 4 gitu. Dan kayaknya Aidil ini tertarik banget nih Kak di bidang fotografi, makanya Aidil nanya lagi nih dia. Oke Kak, jadi Aidil bertanya bagaimana pendapat Kakak mengenai kamera Instax yang mana langsung menghasilkan foto dan tidak perlu diedit lagi. Apakah kamera tersebut bisa dimanfaatin Kak selain untuk selfie aja, seperti untuk human interest fotografi atau arsitektur fotografi? Dan dari kamera ini sendiri tidak bisa zoom terlalu jauh Kak, namun sekarang esensi Polaroid lagi hype nih Kak. Oke Kak, kayak gitu pertanyaannya nih dari Aidil. Kakak juga pernah ya menggunakan kamera Instax yang langsung menghasilkan foto dan tidak perlu edit lagi. Apakah kamera tersebut bisa dimanfaatkan? Menurut kakak, kamera ini lebih ke untuk untuk dipakai sendiri gitu deh, bukan untuk bareng-bareng gitu, bukan untuk kita untuk acara rame-rame gitu, atau untuk acara kita seperti yang terus tadi kan nggak bisa itu digunakan, karena kamera ini hanya untuk kita pribadi sendiri gitu, untuk kesenangan sendiri. Ya benar kan, itu langsung menjadi itu tadi, menghasilkan foto dan tidak perlu diedit lagi. Apakah kamera tersebut bisa dimanfaatkan untuk selain selfie saja? Menurut kakak kalau untuk digunakan untuk yang lainnya kayaknya kurang bagus deh. Karena itu kan langsung jadi dan kertasnya itu kan juga mahal banget kan harganya. Jadi ketika kita mau memotret harus benar-benar bagus gitu kan. Nah, sedangkan kita untuk dimanfaatkan selain itu pasti kita kalau mau tren nggak langsung bagus kan, apalagi di jalanan atau di tempat-tempat lainnya, itu nggak recommended menurut kakak untuk dimanfaatkan. Seperti untuk human interest nggak bisa menurut kakak untuk human interest ini deh. Karena human interest ini orangnya cenderung aktif ya, cenderung bergerak terus, jadi nggak bisa kamera itu untuk digunakan di human interest. Nah, mungkin kalau untuk arsitek fotografi bisa, karena benda mati ya, seperti gedung, seperti itu ya. Tapi ini lebih ke nggak bisa gedung-gedung tinggi atau gedung-gedung yang jauh dari jangkauan diri kita gitu ya, lebih ke misal, atau mungkin bisa aja atap kosan aja atau atap rumah aja gitu. Karena ini kan nggak bisa di zoom juga.
hype dia nih lebih hype ke untuk gaya deh, untuk lebih ke apa ya, untuk sosial media aja, untuk apa, bahan sosial media saja deh, bukan untuk hasil karya yang kita inginkan gitu. Misal untuk aku mau upload story dulu, nah itu kegunaan kamera ini lebih ke sana deh. Karena selain kameranya mahal, kertasnya juga mahal, jadi nggak bisa untuk human. Terus lebih ke arsitek juga bisa, tapi nggak terlalu recommended gitu menurut. Oke, terima kasih banyak Kak Erga atas pertanyaannya. Berhubung mengingat waktu nih Kak ya, mungkin pertanyaan ideal tadi itu menjadi pertanyaan terakhir pada desain kelas hari ini gitu Kak. Dan memasuki kegiatan yang selanjutnya, yaitu sebelum acara ini berakhir, alangkah baiknya nih kita untuk foto bersama terlebih dahulu nih. Jadi untuk para peserta, diharapkan untuk menghidupkan kameranya ya, karena kita akan ada sesi dokumentasi nih. Yuk teman-teman semua yuk bisa on cam ya. Nih seperti Regina nih langsung antusias untuk on cam. Wah keren banget nih. Ada Ana Aminah juga nih udah on cam. Ayo teman-teman semua yuk. Ada 37 orang diharapkan untuk on cam ya. Di sini juga ada Salsabila udah on cam, ada M Alif. Ya, ada Cynthia juga nih udah on cam sama adiknya ya, Cynthia. Ada Aidil juga udah on cam. Oke, untuk teman-teman diharapkan untuk on cam yuk. Ya, ada Aziza, ada Iqbal, ada Diki. Oke, mungkin untuk panitia bisa bantu untuk dokumentasi ya. Dipersilakan untuk panitia. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Rindi. Oke, untuk teman-teman, silakan on-cam semua. Dimulai dari slide pertama ya. Oke, dimulai dari slide pertama. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Rindi. Oke, terima kasih banyak ya untuk panitia yang udah bantu untuk dokumentasi nih. Oke, di sini juga aku ingin mengingatkan ya untuk para peserta, kita akan ada desain kelas hari ketiga, yaitu di hari Minggu nanti. Dan juga jangan lupa untuk para peserta untuk absen ya, karena link absen sudah ada di room chat-nya nih. Oke. Dan yang paling penting nih ya, jangan lupa untuk para peserta untuk mengaplikasikan materi yang telah diberikan oleh Kak Erga, seperti yang human interest tadi. Contohnya Alif ya, tadi Alif kan Kak Erga udah meminta Alif nih untuk coba foto menggunakan human interest itu, Lip. Jadi bisa langsung di-tag di IG Himateta, yaitu @himateta_unsri. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa ya. Oke. Nggak kerasa nih udah beberapa jam aku menemani kalian ya atau memandu acara ini di desain kelas hari kedua ini, dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Erga, Fajar Prima selaku pemateri pada hari ini yang telah menyempatkan waktunya Kak untuk hadir Kak. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Oke, saya Rindi Violita Sari selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Kak Erga udah menyempatkan hadir untuk desain kelas hari ini. Ya, sama-sama. Ya, untuk teman-teman jangan lupa hadir ya besok karena ada materi yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Oke, untuk teman-teman jangan lupa absen ya, dan boleh langsung keluar dari Zoom ini.